Saya sih nggak percaya sama dukun, Ustaz. Terus ngapain datang ke sana? Iseng aja. Iseng doang datang ke dukun. La tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan. Salat yang dia kerjakan selama 40 hari 40 malam nol, pahalanya hilang semua. Datang iseng doang. Apalagi kalau wasaddaqahu bima yaqul, percaya membenarkan yang diucapkan oleh dukun itu, laqad kafara bima nuzila ala Muhammad. Dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahayanya, ngeri sekali. Yang ketiga, bagaimana hukumnya mendatangi dukun? Ya, ini nanti momen berikutnya adalah ruqyah. Jadi ruqyah itu ada. Jadi nanti ruqyah ada yang syar'i, ya nggak apa-apa. Ya, ruqyah yang syar'i. Jadi ruqyah itu metode pengobatan untuk semua model penyakit, baik penyakit fisik ataupun non fisik. Jadi meruqyah tergores pisau, jatuh dari sepeda, di ruqyah boleh, boleh. Kesurupan di ruqyah juga boleh. Jadi ruqyah itu bukan hanya untuk yang kesurupan saja, terluka itu juga. Ya. Yang sulit ketemu jodoh di ruqyah boleh, gila dan seterusnya boleh ya, di ruqyah. Tapi hati-hati, ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Ini di antara dalilnya ya. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i itu haram karena dia termasuk syirik. Yang syar'i itu sunnah, dapat pahala justru. Bagaimana Ustaz kita membedakan yang syar'i dengan yang tidak syar'i? Ini kalau dalam Fathul Majid Imam As-Suyuti mengatakan minimal 3 untuk mengetahuinya. Pertama, bacaan ruqyah itu menggunakan ayat Al-Quran atau nama dan sifat Allah. Yang dibacanya ayat-ayat Al-Quran, Ustaz. Tadi surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Apalagi nama atau sifat Allah. Maka ini diantara tanda ruqyahnya itu syar'i, bukan dukun. Yang kedua, Ustaz dia tidak pakai ayat Al-Quran, terus tapi dia menggunakan hadis-hadis, menggunakan bahasa Arab. Atau dia nggak bisa bahasa Arab tapi menggunakan bahasa Indonesia atau bahasanya sendiri yang lihat bisa dipahami apa enggak. Kalau bisa dipahami masih syar'i. Tapi kalau tidak bisa dipahami itu ghair syar'i. Apa misalnya? Hong wilaheng jopa japu. Itu bahasa apa sih? Ada artinya nggak itu? Hong wilaheng jopa japu, gremet-gremet asal selamat, alon-alon asal kelakon, jin lor, jin kidul, jin wetan, puh, pergi penyakitnya. Nah, kalau sudah begitu, itu tidak bisa dipahami maknanya. Maka hati-hati. Nah, tapi kalau, ya Allah, Engkaulah Maha Penyembuh, Engkaulah yang mempunyai nama Asy-Syafi, sembuhkanlah ya Allah orang ini, sembuhkanlah anak saya, sembuhkanlah ini ya Allah. Nah, kepadamulah kami mohon, kepadamulah kami meminta, Engkau yang memberikan penyakit, Engkau pula yang menyembuhkan. Boleh, boleh. Nah, ini masih masuk syar'i. Ya. Yang berikutnya, harus yakin bahwa ruqyah dapat berpengaruh dengan izin Allah, bukan dari ruqyah itu sendiri. Nah, ini berarti masih kriteria ruqyah yang syar'i. Itu kata siapa? Kata Imam As-Suyuti yang dikutip dalam Fathul Majid. Lalu ada ulama yang menambahkan, Ustadz boleh jadi ini yang dibaca, tapi ada tambahan syarat macam-macam. Yang dibaca sih Al-Quran, Ustadz. Terus juga pakai bahasa yang bisa kita pahami. Juga selalu bilang, Bapak, Ibu yakin yang menyembuhkan Allah ya, bukan ruqyahnya ini, bukan airnya ini. Iya Pak Ustadz. Tapi jangan lupa nanti bawa pulang ini air, minumnya harus jam 12 malam teng. Baca bismillah, tapi harus jam 12 malam teng. Setelah itu pakai sebagian air ini buat mandi menggunakan kembang 7 rupa, nggak boleh lewat. Ya. Setiap malam Jumat Kliwon. Nah, kalau sudah disyaratkan macam-macam, hati-hati, itu dari syaitan. Gitu Pak. Jadi untuk mengetahuinya. Karena mohon maaf, sekarang dukun sama ustad beda tipis. Sekarang penampilannya lebih ngustad dukun daripada ustad. Korbannya panjang, wamisnya, wah, segala macam dipakai. Lebih ngustad dia. Kadang-kadang ustad ya biasa aja tampilannya. Gitu. Kadang kita bingung, ini dukun apa ustad sih? Karena kalau dia tampilannya dukun, karena udah nggak laku Pak. Nggak ada yang datang dia. Dukun satu-satunya di dunia ini yang masih laku cuma dukun beranak. Yang lain tuh nggak laku. Ganti orang pinter, dukun juga itu, nggak ada yang mau datang. Akhirnya sekarang jadi kiai. Saya nggak ke dukun, saya ke kiai kok. Nah, ke kiai lihat ada nggak syarat-syarat yang syar'i.
Jangan-jangan tidak syar'i. Nah, ya, kalau itu dukun. Apa resikonya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan au kahinan." Barang siapa yang mendatangi dukun atau arraf. Arraf itu dari kata arafa, tahu. Bahasa kitanya sering orang pinter. Saya datangnya ke orang pinter, Ustaz. Oke, dia S3 di mana? Hah, S3? Kagak sekolah, Ustaz. Kok bisa dibilang orang pinter kagak sekolah? Pokoknya orang pinter aja. Nah, itu hati-hati. Apa resikonya? Pertama, kalau kita datang doang, iseng doang nanya, saya sih nggak percaya sama dukun, Ustaz. Terus ngapain datang ke sana? Iseng aja. Iseng doang datang ke dukun. La tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan. Salat yang dia kerjakan selama 40 hari 40 malam 0, pahalanya hilang semua. Datang iseng doang tuh. Apalagi kalau wasaddaqahu bima yaqul, percaya membenarkan yang diucapkan oleh dukun itu, laqad kafara bima nuzila ala Muhammad. Dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh bahayanya, ngeri sekali. Jadi hati-hati. Ruqyah boleh, bahkan masyru'. Tapi ruqyah yang ghairu syar'i itu bisa menyebabkan kekufuran dan hilang pahala salat kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi gimana tadi mengidentifikasinya? Lihat bacaannya apa yang dibaca, terus bisa dipahami apa enggak. Setelah itu kita diarahkan nggak untuk yakin kepada Allah. Setelah itu ada nggak syarat yang macam-macam? Kalau nggak ada, Ustaz, nggak ada syarat macam-macam, nah itu aman. Tapi kalau ada syarat harus bawa bubur merah, bubur putih ya Pak, nanti datang ke sini lagi bawa bandot ya Pak, yang tanduknya itu lurus, jangan yang bengkok, nyarinya setengah mati kita Pak. Nah, itu dukun, itu kesyirikan, itu ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ustaz, ada tambahan? Mungkin Ustaz ada tambahan? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah tasbih itu konotasinya alat itu. Tapi arti sebenarnya kan mengucapkan subhanallah wa la ilaha illallah. Jadi kalau kita biasanya kan pakai jari, tetapi manakala ini disediakan di mimbar ataupun di tempat imam, jadi mana yang lebih baik? Apakah dengan jari itu kita segera mengingat tasbih kita, atau memang dengan alat itu bisa membantu? Ya. Baik, jazakallah khair. Ya, tasbih itu isi masdarnya. Jadi kata sabbah yusabbihu tasbihan berarti perbuatannya, bacaannya. Adapun bendanya itu kalau dalam bahasa Arab sebetulnya subhah. Jadi subhah itu yang kita kenal dengan tasbih. Di Indonesia bilangnya itu tasbih. Kalau asli bahasa Arab tasbih itu amalnya, subhanallah subhanallah, dia bertasbih namanya. Kalau alatnya, bendanya itu yang kita pakai untuk itu disebutnya subhah. Nah, alatnya. Mana yang afdal? Bertasbih pakai tangan atau pakai subhah? Dua-duanya afdal, dua-duanya boleh. Dulu ada sahabat Abu Hurairah itu yang pakai kerikil batu. Zaman itu belum ada alat subhah seperti sekarang, pakai dikumpulin batu. Nah, Ustaz, saya lebih nyaman dengan tangan. Subhanallah, subhanallah. Silahkan, itu afdal untuk kita. Ustaz, saya kalau pakai tangan, subhanallah. Ya, udah berapa tadi ya? Aduh, karena ada yang menghitung Pak. Ada orang yang bertasbih itu dia nggak hitung. Pokoknya dia bertasbih sebanyak-banyaknya. Ada orang yang menghitung. Ya, menghitung. Saya tasbihnya Ustaz 33 kali. Ya. Nanti subhanallah, alhamdulillah 33 kali. Dihitung sama dia. Atau saya 100 kali, saya 1000 kali. Ada yang dihitung. Kalau pakai tangan jari, dia ngitung itu susah. Ya. Udah berapa tadi ya? 50 berapa ya? Nah, jadi maka buat orang seperti ini afdalnya pakai alat. Ya. Boleh pakai yang subahnya yang biji apa itu yang nggak suka ada itu, atau pakai alat sekarang itu tinggal pencet Pak, nomor keluar kan? Ya, subhanallah. Udah berapa tasbihnya? Lihat aja nomornya. Oh, sudah 200. Tambah lagi. Maka itu afdal. Jadi silakan saja yang mana saja boleh.
Insya Allah tidak bid'ah itu. Itu teman-teman kita yang mengatakan bid'ah itu tasbih, pakai tasbih segala macam. Aduh, itu janganlah ya begitu. Orang mereka itu mau menghitung amalnya itu. Kok amal dihitung-hitung? Boleh. Memang karena Rasul juga mengatakan saya beristighfar kepada Allah aktsar min sab'ina marrah. Lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain, mi'ah marrah, 100 kali. Kenapa disebut oleh Rasulullah? Berarti menunjukkan angka. Jadi boleh. Rasul kan sibuk 100 kali. Saya mau lebih Ustaz, 1000 kali. Mau saya pensiun kok nggak apa-ngapain, nggak kemana-mana. Saya harus lebih banyak. Gimana cara menghitungnya? Butuh alat. Dengan tangan doang nggak cukup. Kalau tasbihnya cuma 33 kali cukup tangannya. Tapi kalau sudah 100, nah, jadi boleh pakai alat, boleh. Jadi mana yang afdal? Dua-duanya insya Allah memiliki keutamaan, Ustaz. Allah alam bisawab. Baik, ada lagi atau cukup? Cukup insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu mudahkan kita dalam memahami syariat agama kita, dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mudah-mudahan hidup kita di dunia ini penuh keberkahan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan yang terpenting Allah selamatkan kita besok di yaumul qiyamah dari yaumul hisab, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.